Seperti yang kalian lihat, warnanya tuh nggak yang minuman sehat banget. Ini tuh kayak smoothies mahal di Senayan City yang 80.000 ke atas gitu. Dan khasiatnya dong, ini proteinnya tinggi banget guys. Oh, hai semuanya, hari ini Dedi mau kasih tutorial gimana sih cara bikin jus putih telur. Pertama-tama mungkin kalian bingung kenapa putih telurnya udah dalam bentuk kayak gini dan tidak satu-satu begini. Karena Dedi memang tidak menyortir dari satu telur begini satu-satu, karena itu selain akan menghabiskan banyak waktu juga menghabiskan banyak uang, karena kan kulitnya sama kuningnya jadi nggak kemakan. Jadi ini tuh Dedi ambil dari toko bakery gitu. Jadi beberapa toko bakery lokal gitu memang nggak dipakai guys putihnya, dan kita bisa check out. Jadi kalau di daerah Dedi di Bekasi itu sekilonya itu kayak 12, 13 sampai 15.000 gitu. Ini Dedi dapat setengah kilo, bisa dibilang 7.000 lah ya. Nah, putih telurnya ini kan gampang ya, udah nggak ada kulit, nggak ada apa-apa segala macem. Tinggal kalian tuangkan ke wadah kaca, pokoknya yang tahan panas gitu. Habis itu kalian kukus dengan api sedang sampai matang aja pokoknya ya. Jadi nggak tahu berapa menit, pokoknya sampai matang. Cara ngeceknya yang terbaik adalah dengan menusukkan garpu. Apakah di tengahnya masih ada cairan, apa udah padat gitu cara Dedi ngeceknya. Dan setelah dia udah matang, habis itu didinginkan gitu selama beberapa menit sampai enak buat jadi di blender gitu, karena kan bahan yang lainnya dingin ya. Nah, dia udah jadi, sekarang jadinya kayak gini nih, setengah kilo pas udah diinin. Nah, dia tuh pasti, dan karena ini bukan loyang kue, pasti sekelilingnya akan lengket gitu ya. Jadi mungkin beberapa akan harus diserok pakai sendok gitu. Jadi bahan-bahannya jus putih telur andalan Dedi ini ketika cutting adalah ini 500 gram putih telur yang sudah dikukus. Lalu bahan utama kedua yang bisa improve teksturnya dan rasanya juga, dan juga kandungan proteinnya, ada FOA. Kita pakai 2 dulu ya. Kalau misalnya nanti kurang enak baru kita tambahin. Biasa sih 500 gram itu memang cukup buat satu FOA lah. Jadi kalau menurut Dedi pribadi, di antara semua susu proteinnya Evolin yang FOA, ada Isolin, ada juga Evogreen kan. Kalau Dedi paling suka, selain varian rasanya strawberry Dedi suka, tapi Dedi paling suka FOA karena dia lebih milky gitu, jadi lebih enak masuk tenggorokannya. Nah, di video tutorial Dedi kemarin yang ngajarin tentang bikin jus dada ayam, banyak yang nanya, ada 2 kubu. Ada yang nanya, Dedi, kenapa sih kita kalau udah minum jus dada ayam masih harus minum FOA kayak begini? Tapi ada juga yang nanya, Dedi, kenapa sih kalau udah ada FOA kayak gini, kenapa masih minum jus dada ayam, jus putih telur? Ayo, kenapa? Well, jawaban Dedi ada beberapa guys. Jadi yang pertama itu, Dedi percaya sesama protein itu harus saling menunjang. Jadi yang real food sama yang suplemen seperti ini, tentunya kita paling mengandalkan real food dulu ya, seperti ini ya. Tapi kalau misalnya sewaktu-waktu kita butuh yang praktis kan, daripada minum yang manis-manis nggak jelas, mendingan minuman yang kayak gini dong. Kedua juga perkara variasi guys. Kalau misalnya kita cutting gitu atau juga bulking kan, kita harus banyak makan protein kan. Sedangkan kalau misalnya putih telur atau dada ayam atau sapi, kambing apa segala macam itu kan rasanya ya udah begitu-begitu aja. Kalau misalnya kita mau kasih bumbu yang macam-macam juga nanti takutnya kalorinya jadi berlebih. Jadi buat Dedi prefer dibikin jadi minuman yang rasanya lebih cenderung ke manis gitu, dimixnya sama FOA gitu. Ketiga, kenapa Dedi prefer jus dada ayam dan jus putih telur Dedi itu dicampurnya sama produk-produk Evolin gini, karena kan ini kandungan nutrisinya dan kalorinya sudah jelas dan juga proteinnya tinggi. Jadi ini saling menunjang guys, seperti yang Dedi bilang di awal tadi. Oke, now kita akan lanjut ngolahnya. Tadi Dedi bilang bahannya apa aja, putih telur yang sudah jadi dikukus sampai matang seluruhnya. Terus ada 2 FOA sama air dingin. Nah, ini air dingin Dedi sudah siapin. Dan juga tidak kelupaan jadi buah segar. Kalau Dedi prefernya yang mirip-mirip rasanya. Jadi karena ini strawberry, makanya buahnya pakai strawberry guys. Ini juga nanti akan improve tekstur dan rasanya, bikin jadi lebih segar gitu di mulut. Nah, tapi Dedi prefer kalau misalnya kalian mau bikin jus dada ayam atau jus putih telur gini, kalau mau dicampur sama buah-buah, buah gini kan tidak pakai pengawet segala macam ya. Jadinya dia tuh ada masa oksidasinya gitu. Jadi better bikin yang basic portionnya dulu, ini sama air. Terus setiap kali mau kalian konsumsi per batch gitu, baru di mix lagi sama buah beku atau buah segarnya. Jadinya kalau buah itu dibiarkan berlama-lama di kulkas, takutnya malah jadi asam seluruhnya gitu. Jadi Dedi prefer gitu. Nah, karena hari ini Dedi mau langsung minum semuanya ini, makanya Dedi akan campurkan langsung. Stroberinya sendiri yang Dedi pakai ini tuh udah beku gitu. Jadi ini memang dari kemarin Dedi cuci semuanya, terus masukin kulkas, terus jadi beku-beku begini, ternyata jusnya jadi pada keluar semua. Dan ini bisa dipakainya lama nih.
Strategi Dedi sendiri adalah kalau misalnya lagi cutting, pakai buah-buahnya tuh yang rendah kalori kayak gini, kayak paling satu strawberry gini paling yang gede aja 2 kalori, paling ini 1,5 atau 1 gitu. Kalau misalnya kalian lagi bulking, bisa tuh pakainya tuh kayak pisang, apalagi tuh buat tinggi kalori, mangga gitu-gitu, duren. Persajian itu 250 gram putih telur, ditambahkan 1 saset FOA, ditambahkan 200 ml air, ditambahkan sama buah stroberi secukupnya aja. Jadi ini nggak ada syarat, jangan dimasukin semua juga tapi ya. Tapi mungkin bisa dibilang 5-7 oke lah, yang kecil-kecil. Oke, jadi yang pertama kita masukin dulu putih telurnya, the basic of the potion. Ya, pinggirnya kita serok dulu. Tapi ini pasti masih nempel sih. Sorry. Karena ini bukan loyang kue ya guys, jadi pasti nempel-nempel itu nggak apa-apa. Slep, masuk sempurna. Ini sebenarnya banyak Dedi ngeliat orang-orang juga yang sudah mulai ngambil putih telur dari bakery gitu ya, banyak yang udah tahu gitu. Habis itu tapi mereka tuh kadang masukinnya sama plastik-plastiknya direbusnya. Dan habis itu mereka defense-nya, ini kan plastiknya juga plastik tahan panas Dedi. Tapi kalau Dedi bilang sih tetap enggak ya, maksudnya tetap kayaknya tuh plastik tuh memang nggak dibuat untuk dimasukin sama air gitu deh. Memang beberapa wadah plastik itu tahan microwave, tapi kan microwave nggak ada yang senyawanya yang nyampur dari air gitu. Jadi better kalian invest juga di pinggan kaca tahan panas ini, karena ini dijamin aman. Habis itu kita masukin FOA-nya. Nah ini kemarin Dedi sempat ada kesalahan, FOA-nya itu dimasukin belakangan. Terus dia karena berada di atasnya blender gitu, habis itu malah jadi tumpah-tumpahan gitu. Makanya sekarang Dedi strateginya Dedi ubah, jadi dicampurnya di shaker aja. Jadi Dedi bilang tadi airnya 400 ml kan. Nah kalau di shakernya Evolin ini kan udah ada mili-miliannya kelihatan dari luar. Oke, 400 ml campur sama 2 saset, dicampurnya di shaker, di shake-nya di situ. Yes, kita aduk sini, slep, masukin, slep. Nah ini gampang larut banget kalau ngaduknya begini. Kalau di blender, apalagi bagian paling atas dia agak lama. Mantap. Kita tuang. Ini aja udah appetizing sih, kayak ice cream pakai topping. Nah. Cuma nanti kalau di mix, kalau gini doang, pinknya ini akan kalah juga karena kan putih telurnya ini masih belum keaduk guys. Makanya supaya memastikan merah merona menyala, kita tambahkan, ini nggak tahu di berapa seblok gini, tapi masukin aja lah ya, kurang lebih seginilah. Dia diestimasi ini kayak 15 buah. Yes, habis itu tinggal masuk proses pemblenderan. Tahan. Ini waktunya coba. Tadi padahal nggak penuh ya, tapi pas udah jadi megar banget pas putih telurnya bisa nyampur. Excellent. Masih berasa telurnya sebenarnya, tapi itulah kenapa Dedi tidak merekomendasikan mengkonsumsi ini ketika dia tuh lagi anget-anget atau siong-siongku gitu. Jadi ini bukan buat dibawa-bawa ya guys ya. Jadi jus dada ayam sama jus putih telur itu memang better ditaruh di kulkas. Setiap kali mau kalian konsumsi itu harus di dalam kondisi terdinginnya, karena itu baru apa ya? Ya kurang lebih seretnya, enaknya, wangi-wangi telur atau dada ayam itu benar-benar hilang sama sekali kalau lagi dingin. Kalau lagi dingin banget. Ini nggak lagi dingin-dinginnya banget sih. Ini by the way jangan ditiru ya, sendok habis dimakan dimasukin lagi. Makan. Ini buat jadi sendiri. Jadi nggak apa-apa ya. Oke, dia sudah jadi. Kita taste test ya. Sah. Mantap. Sih? Kalau misalnya sudah bercampur sama strawberry, warnanya tidak mengintimidasi kan?
Seperti yang kalian lihat, warnanya tuh nggak yang minuman sehat banget. Ini tuh kayak smoothies mahal di Senayan City yang 80.000 ke atas gitu. Dan khasiatnya dong, ini proteinnya tinggi banget guys. Kalau kalian pertama kali konsumsi ini mungkin akan ada sedikit rasa gitu, karena kan telur kan gimana pun juga. Tapi kalau misalnya udah lama, apalagi ini lagi kondisi terdinginnya banget, ini enak banget guys. Juga sedikit pro tip buat kalian yang baru pertama kali nyoba, mungkin not the best idea kalau kalian masukin di mulut, dikumpulin di mulut kayak Dedi gitu. Mungkin agak jadi lebih mual gitu. Jadi mendingan langsung aja mulutnya kayak dibikin tunnel, kayak dibikin terowongan langsung ke sini, jadinya langsung telan. Tapi buat Dedi yang sudah biasa, dan seperti Dedi bilang tadi, ini bahan-bahannya gampang didapatkan. Putih telurnya bisa kalian nyortir sendiri, bisa juga cari di tukang bakery kalau misalnya ada yang mau, tapi jangan dipaksa ya. Jangan ke tukang bakery terus kalian bilang, pasti ada kan, kata Dedi Ji ada. Nggak gitu dong. Pokoknya cari putih telurnya sendiri, dikukus, habis itu air gampang ya, bisa cari di mana-mana. Strawberry bisa dicari di pasar, di tukang buah. Nah, kalau untuk FOW-nya sendiri bisa di check out di official store-nya Evolin pakai kode khusus Dedi ya. Dan seperti biasa, silahkan dicoba resepinya di rumah. Kalau misalnya enak, silahkan tag Dedi dan bilang terima kasih. Kalau misalnya nggak enak, coba lagi punya Dedi. Enak kok, salah kalian, kenapa bisa nggak enak?